Sepak bola dan supporter adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Supporter adalah potret kebersamaan. Supporter adalah lambang cinta bagi semangat untuk mensupport timnas dan klub di lapangan. Sepak bola adalah pemersatu bangsa. Simak suka duka gerakan militan supporter timnas Indonesia bersama gue Sergio Agasta. Selamat datang di JPNN Noise. Sudah berapa lama jadi bagian dari La Grande Indonesia? Menjadi bagian dari La Grande Indonesia itu sudah dari tahun 2015 akhir. Tepatnya itu di bulan Desember. Saya gabung bersama teman-teman dari Depok juga, ada yang dari Jakarta, dari Tangerang. Kemarin itu masih ada tiga daerah. Kalau kegiatan untuk timnas kita dari La Grande, itu kita biasanya bikin kopdar sebelum pertandingan. Kita bikin perkumpulan sebelum pertandingan. Kita mau menentukan apa itu ada koreografi atau tidak, atau ada aksi-aksi lain untuk mengkritik federasi atau mengkritik pemain atau mengkritik timnas. Kita pasti sebelum pertandingan H-1 atau H-2 itu kita biasanya ada kopdar untuk menentukan ada aksi atau koreo atau kritik-kritik segala macam. Lalu apa yang membedakan La Grande Indonesia ini dengan komunitas supporter lainnya? Sebenarnya nggak ada yang beda. Selagi kita mendukung timnas, kita mensupport timnas, nggak ada perbedaan di antara La Grande dengan komunitas lainnya. Sama satu tujuan untuk mendukung timnas Indonesia. Yang nggak ada yang membedakan. Kan banyak pilihan nih, banyak option. Bisa juga membela atau mendukung klub, mendukung apapun gitu, dan lain-lain lah gitu. Tapi kenapa Bang Cibeng sendiri atau La Grande sendiri ingin mendukung timnas? Sebenarnya itu sudah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk mendukung timnas Indonesia. Karena kalau bukan kita yang dukung, itu siapa lagi gitu. Karena kita kan dari berbagai macam fans klub lokal, kita jadi satu untuk mendukung timnas Indonesia gitu. Itu udah menurut saya pribadi sih udah kewajiban saya untuk mendukung timnas Indonesia. Ini masuk ke pernyataan pribadi nih. Siapa sih idola Bang Cibeng ini di timnas? Idola di timnas yang pasti Bambang Pamungkas. Idolanya. Kalau yang sekarang? Betul. Kalau yang sekarang dari era Asian Games sampai sekarang 2018 sampai sekarang, idola saya sih masih ke Lily Pali. Dari 2018 ini Lily Pali, karena terakhir Lily Pali itu memperkuat AFF 2020, sudah nggak memperkuat lagi sampai sekarang. Saya sih lebih ke Egy sama Witan kali ya, karena dia udah berkancah ke luar negeri, karena ada niat kemauan untuk keluar negeri langsung. Subatsa dan Mika. Betul. Lebih ke Tapi Egy. kalau untuk naturalisasinya nggak ada? Naturalisasi, kita kan tahu ya, Bang, naturalisasi yang dulu-dulu itu kan bukan nggak ada yang berhasil sih, nggak ada yang seberuntung kayak yang sekarang. Naturalisasi setahun masuk timnas hilang, setahun lagi hilang lagi. Mungkin sekarang karena masih muda dari pilihannya Sintayong, akan Bagot kayaknya yang akan bisa bersinar lebih lagi. Berharap semua. Karena dari fisik dan lain-lain itu dia mendukung skala internasional. Betul. Lalu dari La Grande Indonesia sendiri biasanya bikin atribut apa aja sih? Kita bikin atribut awal
kita tuh pasti bikin kaos, kita bikin t-shirt. Itu kita ada bukan pembedaan sih, ada ya kayak ada sesuatu aja di anggota sama di umum. Karena kan kita kan ada kru, ada anggota sama ada umum. Itu kita bedain. Kita karena kan kita gini Bang, maksudnya kalau kru dan anggota itu kan kita sudah sepakat menjaga nama baik La Grande Indonesia. Kalau kita jual ke umum, takutnya disalahgunakan sama yang masyarakat umum. Ini nanti ada kejadian apa, nanti kita yang akan tanggung jawab gitu. Kecuali kalau kita dari anggota ada kejadian apa, dari kru ada kejadian apa, itu kita bisa bertanggung jawab. Terus pernah nggak nonton timnas itu di negara lain? Saya udah 2 kali, 3 kali. Di mana saja, Bu? Malaysia, Singapura, ke Malaysia lagi. 3 kali saya udah ke sana. Tapi untuk saya pribadi, kalau untuk La Grande Indonesia itu sudah ke Kamboja, ke Filipina, ke Thailand, ke Malaysia dan ke Singapura. Nah, kalau untuk La Grande Indonesia sendiri, untuk luar negeri itu pakai biaya sendiri atau memang ada yang menjadi? Pakai biaya sendiri. Semuanya. Pure pakai biaya sendiri. Tapi kita kan punya share cost dari hasil pembelian dari ini, atribut. Itu kita pakai, tapi tidak untuk semua kru dan anggota yang ingin berangkat ke luar negeri. Hanya kita pilih aja untuk 2 orang yang akan kita bantu. Kita bantu 30% dari dana tersebut dan 70%-nya dari dana pribadi. Oke. DGBG ya? Waduh, kangen banget. Tapi bener tuh kayak Jis deh itu. Bukan? Bukan. Jis, Deng. Ya kan? Jis. Itu Jis ada putih tuh. Jis itu. Jis. Coba lu zoom dah. Lu Iya kan? dari sini Gokil ya kelihatannya. Oke. Sudah berapa lama sih The Jack Garis Keras ini berdiri? Kalau Garis Keras berdiri tahun ini udah mau 20 tahun ya, udah dasawarsa. Sudah SMA lah ya? Udah SMA, oh iya ya. Udah mau lulus bahkan ya, udah mau kuliah gitu. Udah 20 tahun Jackmania Garis Keras berdiri gitu. Oke. Biasanya bikin gerakan seperti apa selama ini The Jack Mania Garis Keras, dan selain dukung Persija apa sih kegiatannya? Kalau kita Jackmania Garis Keras emang dukung Persija gitu ya. Jadi total dukung Persija tuh. Nah, gua namain Garis Keras karena pengen teman-teman yang dukung Persija di Jackmania itu benar-benar militan gitu. Militan, loyal. Nah, kegiatannya selain dukung Persija, ya kita biasa ada kegiatan yang sifatnya sih sebenarnya buat konsolidasi aja sih, konsolidasi teman-teman, karena kan GK ini, Garis Keras ini kan bukan satu wilayah gitu, dia ada di beberapa wilayah yang ada di Jakarta, bahkan di luar Jakarta juga ada. Jadi untuk teman-teman supaya kumpul, kita konsolidasi, makanya kita bikin kegiatan lain di luar nonton bola. Nah, salah satunya itu kita rutin adain kayak pengajian gitu. Jadi pengajian GK itu tiap sebulan sekali kita muter-muter tuh ke sub-subnya di GK. Terus ada lagi kegiatan donor darah. Nah, donor darah ini kegiatannya 3 bulan sekali. Nah, itu sama tuh kita muter-muter juga di tiap sub-sub GK. Terus ada lagi kegiatan lain yang sebenarnya sih lebih banyak kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial itu di samping dari donor darah juga kegiatan sosial. Ada kegiatan sosial lainnya, misalnya ya kalau ada bencana, ada musibah, itu kita pasti harus turun tuh. Karena apa ya? Kita kan juga supporter, manusia juga ya, ada jiwa sosial, jiwa kepedulian. Nah, kita turun tuh, harus paling depan tuh, harus paling pertama untuk turun. Terus ada lagi kegiatan lainnya, kegiatan ini sih sebenarnya kegiatan yang rutin tiap tahun kita ngadain tuh, yaitu GK Camp. Nah, GK Camp ini salah satu screeningnya buat masuk GK tuh. Wow. Jadi kita ada camp ke gunung, itu tiap setahun sekali. Kalau syarat normatif lah ya, kayak orang ketika masuk kegiatan, ikut kegiatan di sebuah komunitas atau organisasi, ya syarat-syaratnya biasa, isi formulir, bayar. Nah, karena ini kita kaitannya ke hutan, ke gunung, jadi ada lagi tuh persyaratan yang harus mereka lengkapin. Pertama,
6 bulan sebelum kegiatan GKK mereka harus tes fisik tuh. Jadi harus tes fisik tuh, lari, terus ya pokoknya fisiknya digenjot lah, karena kan kita akan ke gunung, kita akan ke hutan. Setelah itu ya biasa perlengkapan pribadi sama perlengkapan kelompok. Ya mereka harus siapin semua perlengkapan pribadi untuk kita naik gunung gitu. Jadi itu emang agak ribet sih, agak banyak kegiatan untuk ikut GKK. Karena emang di situ kita minta keseriusan orang nih, keseriusan teman-teman yang mau masuk GK, ya lu harus siap dari awal nih. Biasa kan lu militan banget nih ngedukung Jack nih. Ada nggak sih kegiatan selain itu yang sangat-sangat benar-benar kegiatan wajib ini yang harus kita lakuin gitu? Di guanya? Iya. Sebenarnya sih sebelum gua kenal Persija kan gue juga termasuk baru ya. Baru tahun 98 lah ya, pas baru reformasi gitu kan. Pas reformasi baru gue benar-benar cinta. Sebelumnya gua yang militan itu sebenarnya lagi tuh ya gue di pengajian sih sebenarnya ya. Ya kita manusia lah ya, fitrahnya kan baik gitu ya. Ya udah gue lebih rutin tuh ikut-ikut pengajian, kemana tuh gue ikut-ikutin tuh. Ya pas reformasi militan juga sih termasuk ikut aksi-aksi kan. Itu bahkan sampai nyari aksi tuh. Ketika kampus gue waktu itu IAIN kan, sekarang UIN, aksi, gue ikutin tuh. Sampai kalau ketika kampus gue libur, gue cari ke kampus-kampus lain tuh. Wah, kampus mana yang aksi nih? Bahkan lagi tuh memang gue sempet deket dengan teman-teman Forkot, dengan kami gitu kan. Karena gue nyari-nyari demo waktu itu kan. Ya, siap. Itu yang militan mungkin waktu itu sih ya. Sama naik gunung sih sebenarnya. Cuman karena ya sekarang udah tua juga kan, fisik udah berkurang, ya jadi nggak militan lagi sih naik gunungnya. Itu termasuk naik gunung sih gua. Makanya jiwa masih ya karena ya di GK juga gue bikin GKKM karena itu. Lagi-lagi emang gunung sih yang bisa ngebentuk karakter orang kan gitu. Kita tahu bagaimana teman-teman ini solidaritasnya gimana saat kita naik gunung. Oh ya, sama Vespa juga, gue kebetulan pengendara Vespa gitu, sekretaris juga. Nah, sampai sekarang masih ada tuh 2 Vespa tuh. Jadi ya militan di Vespa ada juga. Cuman sekarang lagi-lagi udah tua juga kan. Jadi nggak kayak anak-anak muda nih yang sekretaris kan. Dulu kita sering ikut kegiatan-kegiatan juga tuh. Kalau Vespa ada acara-acara, ada event-event kan kita suka pergi tuh. Mau di luar kota, kayak kemana kita berangkat. Karena gue termasuk juga yang di Jack Scooter tuh. Di Jackmania ada komunitas juga Jack Scooter namanya. Play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic. Kenangan apa yang paling berkesan saat nonton timnas? Yang pasti lawan Malaysia, home dan away. Itu kenangan yang gak bakal bisa dilupain dan paling berkesan sekali. Di home kita teror semua tim Malaysia di home maupun di hotel maupun di mana kita teror. Terus kita bikin koreo yang itu waktunya mungkin H-7 ya kayaknya. Nah, ini menarik nih. Pernah nggak La Grande itu anak-anak LG itu pernah kongko nggak sama pemain timnas? Pemainnya? Prinsip kita gini, Bang. Kita support mereka, kita dukung mereka. Tapi kita nggak mau terlalu dekat sama pemain. Karena apa? Kita nggak mau ganggu. Kita nggak mau ganggu konsentrasi pemain. Menurut pandangan pribadi lu nih, menurut paradigma pribadi lu sendiri sebagai supporter timnas ya, sekarang sepak bola Indonesia itu seperti apa sih? Dan ngapain aja sih harusnya? Kalau menurut saya pribadi masih stuck di situ-situ aja sebenarnya. Nggak ada perubahan apa, terutama dari wasit Indonesia tuh udah, menurut saya pribadi udah nggak, maksudnya udah nggak belajar gitu dari Eropa, dari liga sana, udah nggak belajar dari sana. Banyak kontroversi yang dilihat ketika Liga 1 berjalan, Liga 2 berjalan, Liga 3 berjalan, itu dari sisi wasitnya. Kalau dari permainan mungkin sudah ada agak meningkat karena kan persaingan dari klub-klub yang sudah banyak milih pemain, atau apalagi yang udah masuk ke timnas balik ke klub, itu bakalan lebih menarik lagi sih. Pelatih timnas Indo saat ini kan Sinteyong, yang kita tahu bagaimana kiprahnya saat ini kan. Gimana kalian menilainya? Bagus, satu kata aja, bagus. Dalam artian bagus karena nggak cuman Sinteyong itu nggak ngasih
permainan aja sebenarnya. Sintayong itu dia ngasih taktik, dia ajarin pemain itu dribble, ajarin pemain itu passing. Abang tahu sendiri kan kalau pemain Indonesia passing kayak gimana? Pernah saya tahu sempat viral videonya Sintayong lagi ajarin anak-anak timnas itu belajar passing. Itu yang saya nggak habis pikir sama Sintayong sampai segitunya mau ajarin passing gitu. Biasanya kan kalau pelatih punya teknik ini, dan dia pun dari hal yang kecil aja passingnya aja masih perdalamnya sama Sintayong. Dasar ya. Dasarnya betul. Dan dengan segala keterbatasan beliau soal bahasa, tapi dia masih pengen. Masih pengen, betul. Bagus, sebenarnya bagus, membawa dampak yang positif banget buat pemain kita. Dari segi fisik dulu, 2018 ke bawah deh. Fisik kita 60 menit udah habis, 70 menit udah habis. Coba sekarang lihat Sintayong, 70 menit, 80 menit disuruh kejar bola tuh pemain. Nggak ada capek-capeknya 90 menit, nggak ada lelahnya segala macam. Mungkin dari motivasinya Sintayong atau dari metode latihannya Sintayong itu yang membuat pemain-pemain jadi tambah. Yang tadi kita sepakat sudah bicarakan bahwasanya kemajuan sepak bola Indonesia salah satunya adalah peningkatan permainan. Peningkatan permainan, betul. Karena pelatihnya. Karena pelatih. Yang ajib ya. Ajib, benar. Oke. Kita lihat itu GBK tuh ya. Iya. Ya, itu tempat yang kita rindu-rindukan. Deket banget padahal ya. Yang kita rindukan sampai saat ini ya. Iya. Sekitar 2 tahun lebih. Udah 2 tahun nih kita nganggur nih jadi supporter kacau. Teriak di sana dan lain. Kangen gak sih? Waduh, kangen banget ya. Makanya teman-teman ini kan selalu ngarepin kapan sini musibah ini, kejadian ini berakhir gitu. Karena lagi-lagi udah hampa banget hidup nih, nggak nonton bola gitu. Kehidupan kita normal pasti nyari duit, makan, itu biasa gitu kan. Nah, kalau nonton bola ini kan sesuatu yang memang kita rinduin, sesuatu yang memang setiap hari kita pengen yang pokoknya nggak ada Persija kayaknya nggak enak lah gitu ya, nggak happy banget ya. Itu sayang banget sih sebenarnya. Mudah-mudahan ini cepat berakhir ya, kita bisa nonton lagi ya. Liga ini kan terakhir nanti nih, tinggal 2 bulan lagi, mudah-mudahan liga yang dimulai yang baru mudah-mudahan ada penonton lah nih. Dan kita berharap sih bisa home away kan gitu ya. Karena masih ada 2 bulan kita masih ada main di kandang nih. Ya mudah-mudahan ya GBK ya, kalau nggak GBK di mana kayak Bekasi, kayak Bogor juga nggak apa-apa. Gimana menurut Abi sepak bola Indonesia saat ini? Sepak bola Indonesia lagi-lagi selalu gue bilang sepak bola Indonesia kan memang kita masih jauh ya. Dari negara tetangga nih, mau dari Malaysia, Singapura, bahkan dari Myanmar aja kan kita jauh lah kalau menurut gue ya. Walaupun Myanmar gue lihat kan memang waktu gue nonton Persija di Myanmar itu bahkan pemain Myanmar itu ngopi bareng sama kita gitu. Makanya gue nggak nyangka itu ternyata pemain bola gitu kan. Dia ngopi bareng, makan gorengan bareng. Gila, gue bilang ini pemain bola kayak begini. Kalau kita kan udah di karantina ya, minimal di hotel. Tapi kan mainnya ternyata jago walaupun akhirnya Myanmar kalah kan. Tapi kan kita lihat timnas dia sampai Persija aja waktu lawan Myanmar aja kan sempet hampir nyaris kalah gitu kan. Kita masih jauh lah. Kenapa masih jauh? Lagi-lagi memang nggak tahu ya. Kalau gue sih pertama ngeliat dari ngelola klub timnas kayaknya emang kita masih semrawut lah ya. Jangankan timnas, jangankan klub SSB aja itu banyak intervensi saya kan. Jadi memang banyak orang udah tahu pasti banyak titipan-titipan ini yang bikin pertama ngelolanya juga nggak benar juga. Terus kedua dari yang orang-orang yang ada di timnas di manajemen PSSI kan ya, semua orang tahu lah ya. Ngurus bola itu nggak bener-bener banget lah ya. Walaupun gua nggak ngerti bola, nggak ngerti ngelola klub, tapi minimal pasti orang-orang yang ada di PSSI semuanya nggak ada yang benar gitu. Makanya di supporter selalu ada kan sebutan PSSI banget atau PSSI gitu ya. Ya karena emang gitu, nyata gitu. Sampai kemarin aja kan sempet rame tuh ya yang Haruna itu kan. Sampai akhirnya sekarang gaung hashtag Haruna out itu makin kenceng ya kan. Karena apa? Lagi-lagi lu ngerecokin nih istilahnya nih ya kan. Kita udah bener-bener punya pelatih gitu ya kan. Udah bener-bener punya pelatih. Kita bisa lihat kan kemarin permainan Indonesia gitu, permainan timnas kan. Walaupun lagi-lagi emang kita pasti masih jauh lah kelasnya dengan Thailand. Tapi minimal udah ada perubahan lah ya. Gimana permainan bola yang personal, gimana permainan bola yang enak banget kalau dilihat. Cuman kan direcokin dibilang wah nggak benar, targetnya nggak tercapai. Ya emang masih jauh kelasnya kan. Karena kalau menurut gua targetnya udah tercapai loh. Tercapainya apa? Minimal kita tetap sampai final gitu kan. Ketemu Thailand
sebelum sampai final aja asal ketemu Thailand gue udah yakin juga nggak bakal menang gitu karena memang udah beda kelas. Tapi kan kita udah bisa ngalahin Singapura, kita bisa ngalahin Malaysia, itu udah luar biasa gitu kan. Dan di kandang sendiri lagi kan gitu. Jadi ya emang PSSI ngelola bola sampai kapanpun gue belum pernah nemuin PSSI dikelola sejak gue dukung bola gitu ya sampai sekarang belum pernah ada pengelola PSSI itu yang benar gitu. Satu-satunya yang benar, sorry, maaf nih, gue rasa sih cuma Agung Gumelar. Walaupun sekjennya waktu itu nggak benar juga tuh. Siapa sekjennya? Nugraha Besus kan ya, sempet juga kan, karena itu sekjen yang kekal tuh abadi tuh. Cuman Pak Agum dah menurut gue yang bener-bener, karena gue ngerasain banget ketika jadi pengurus Pak Agum lebih inilah ya, lebih ngerangkul lah ke supporter. Terus juga ngelola PSSI sayang waktunya kan cuma sebentar dan dia mundur kalau nggak salah ya, sempet ngasih kebebasan untuk ngadain pemilihan lagi lah. Kalau sekarang ini sampai sekarang ini nggak ada yang bener lah kalau menurut gua. Termasuk Ratu Tisa. Ratu Tisa sebenarnya sih lumayan ya. Cuman sayang dia ngundurin diri apa dipecat ya? Ngundurin diri kan. Makanya sebenarnya sih Ratu Tisa tuh termasuk yang agak dekat juga ya dengan teman-teman supporter. Maka tadi kita harapin sih sebenarnya dia kan bisa inilah jadi jembatan tuh antara supporter dan juga ke pemain. Cuman sayang dia mundur kan gitu. Tapi nggak kuat sama bisikan gue itu. Nah, cuman memang yang di belakang-belakang itu. Ya lagi-lagi emang gue bilang ya PSSI nggak bener lah. Oke, gue highlight artinya menurut lo sepak bola Indonesia ini secara kualitas permainan, kualitas pemain itu meningkat lah ya. Meningkat. Tapi untuk struktural pengelolaan manajemennya kurang. Karena lagi-lagi kita bilang kita di bola nih ya, di supporter liga ini kan liga yang kita cintai ya, liga busuk yang kita cintai gitu. Ini menarik, liga busuk yang kita cintai ya. Karena kalau nggak ada klub nggak mungkin gue mau nyuruh Persija main di Liga Indonesia tuh. Karena udah pasti keluarnya nggak bener. Hampir semua supporter gue yakin juga dia terpaksa aja ikut timnya, ikut liga karena dia cinta sama klub ya kan. Mau Viking, mau Bonek, mau Elmania, mau Aremania, pasti karena cinta klub. Terpaksa akhirnya ikut dukung liga gitu. Gimana melihat kinerja PSSI untuk sepak bola Indonesia? Ini sempat viral kan di sosial media. Sebenarnya kalau udah ngomongin PSSI, udah paling males bang saya. Udah paling males, bener. Ibarat katanya nih, ibarat PSSI ini motor nih. Dia bisa jalan nih, nggak pernah diservis. Tuh, PSSI. Jalan doang gitu tuh, nggak pernah diservis. Ya lama-lama akan hancur mesinnya dengan hancur sendiri. Harusnya kalau PSSI kalau mau lebih ini lagi, ya harus turun mesin. Ya, kalau menurut saya itu motor turun mesin diperbaiki lagi. Saya sebenarnya waktu itu seneng tuh PSSI di Bennett. Bener, saya seneng. Kenapa nggak 10 tahun, nggak 15 tahun? Itu sebenarnya dia seneng. Ternyata hanya beberapa tahun. Pas udah dilepas Bennett, nggak ada hasilnya, sama aja. Itu lagi itu. Apa yang kalian harapkan sama Sintayong? Yang kita harapkan dari Sintayong, kita nggak mengharapkan juara sebenarnya dari Sintayong. Kita nggak ngarapin juara, kita nggak ngarepin apa-apa dari Sintayong. Kita yang kita harapin, Sintayong bisa membawa dampak bagus untuk pemain timnas kita dari level senior, level U22, level U19 dan level U16. Itu membawa dampak perubahan yang sangat signifikan, yang sangat bagus. Gitu. Kita nggak ngarepin juara atau segala macam. Yang penting proses di Sintayong itu nanti ada hasil. Kita bisa nikmatin proses di Sintayong dulu. Kita bisa nikmatin progresnya Sintayong tanpa banyak protes segala macam, karena kita minggu-minggu kemarin dengar ada anggota Exco yang bukan di bidangnya tapi sok tahu, banyak protes. Itu kita nggak ngarepin juara dulu deh. Kita ngarepin perubahan dari pemain, berdampak positif, bisa lebih bagus lagi. Ya minimal ada perubahan di dalam diri pemain lah. Gitu. Dan kita sudah lihat efeknya kan? Betul. Efeknya kemarin seniornya Thailand melawan U22-nya kita. Itu orang bilang banyak netizen yang nggak wajar kita kalah segala macam. Menurut saya pribadi, lowong timnas senior lawan U22, ya kan? Itu menurut saya udah punya kebanggaan diri dari Sintayong untuk merubah merubah fisik segala macamnya, permainan kita lah pokoknya, permainan timnas senior kita.
Ya mungkin kita bisa berharap menjadi tapal batas awal. Betul, Walaupun tahap batas awal. memang nggak juara, cuman Betul. untuk bisa sampai di tahap itu juga Betul. perjuangannya luar biasa ya. Iya, diteruskan. Sebenarnya sih Luis Milla kemarin itu udah bagus sebenarnya. Cuman banyak makhluk-makhluk gaib yang gangguin Luis Milla. Jadilah Luis Milla yang kabur. Oke. Iya. Ya kita tahu lah pelatih timnas Indo saat ini yang sangat fenomenal ya. Iya. Menurut saya fenomenal karena netizen ini juga sangat menggaungkan beliau itu STI atau Sinteyong. Menurut lu gimana sih pandangan tentang Sinteyong? Ya pertama Sinteyong jelas lah ya, dia pernah bawa Korea ke Piala Dunia kan, itu udah bukan kelas pelatih ecek-ecek lagi kan, udah pasti punya kelebihan. Dan kedua yang gue bilang tadi kan, kita pas nonton kemarin Piala Suzuki kan, Piala AFF ya, kan kelihatan banget tuh pemain kita, anjir tuh kelas pemain Indonesia kan nggak nyangka ya main tektok bolanya kan kayak apa ya, kalau kita nonton bola tuh udah kayak Barcelona gitu kan. Iya, tiki-takanya Tiki-takanya ajib kan ya. ajib banget itu. Saya emang lagi-lagi gue bilang, emang kita kalah kelas dengan Thailand lah. Ya karena usia senior juga kan kalau Terus Thailand. lu bisa lihat kan kemarin pemain kita kan fisiknya kayak kuat banget ya. Kuat. Gila loh, 90 menit itu fisiknya, bahkan yang kita ada perpanjangan waktu, mereka masih fisiknya benar-benar itu bukan fisik Indonesia tuh. Iya. Itu pasti itu fisik ginseng tuh ya, Korea tuh. Kalau dulu kita lihat cuma ya 30 menit atau 60 menit tuh udah pada capek. Ini asli. Full ya. Full asli itu, makanya Ajib. bilang gila tuh. Pemain muda semua lagi kan, atau umur berapa tuh kan 20-an, 25 Ya gitu. 22 lah istilahnya. Gila itu 22 kan. Lawan itu, Thailand yang memang iya, kelasnya sudah banyak pemain senior kan, gitu. yang udah ngalamin lawan kakak-kakaknya kan. Nah, gitu. itu dia. Itu udah ajib banget sih. Ya gue yakin kalau Sinteyong tetap dipertahanin kan, kita lihat 2 tahun lagi ke depan bahkan mau Piala Dunia, gue yakin sih kita Masuk ya? bisa yakin tuh. Amin. Piala Asia juga gue yakin lolos dah tuh. Nah, apa harapan lu pribadi untuk Sinteyong? Ya tetap bertahan sih ya. STY tetap bertahan dan Haruna out lah gitu. Ya kalau ini kan kita berharap kepada Sinteyong, apa harapan lu kepada PSSI dan pemerintah tentang sepak bola Indonesia? Ya pertama PSSI harus inilah ya, lo berkaca gitu ya, lo mau memperbaiki diri, karena kalau lo kayak gini terus, udah pasti bola kita nih nggak bakal bener. Pertama nggak bakal bener, yang udah pasti bikin jadwal aja udah nggak bener kan. Jadwal kan selalu berubah-berubah gitu ya, makanya pemain sama klub, pemilik klub kan juga pada bingung tuh mau ngontrak pemain, karena jadwalnya nggak jelas nih ya, ada pertandingan apa enggak kan gitu. Kita bikin jadwal lo, makanya gue bilang lagi-lagi PSSI harus bener lah, harus memperbaiki diri. Ke pemerintah memang agak susah nih kan, pemerintah nggak bisa intervensi ke PSSI ya, karena itu kan bertentangan gitu. Tapi minimal ya pemerintah bisa ngasih masukan lah ya, ngasih masukan melalui Menpora ke PSSI. Suara rakyat kayak gimana sih nih? Sekarang kan rakyat semuanya nih supporter bola pada teriak-teriak tentang Haruna nih. Ya udahlah, lo coba tuh Haruna. Karena dia udah blunder menurut gua kan, udah blunder, udah terlalu jauh lah melompatnya gitu kan. Ketika kita semua supporter warga Indonesia berharap banyak pada timnas saat ini, yang dilatih oleh STY Sinteyong, ya udah kita pertahanin gitu. Jangan recok-recokin nih, karena kalau recok-recokin kita mau pakai siapa lagi gitu kan. Ini pemain udah pas semuanya nih, udah nyatu dengan pelatihnya, ya udah kita pertahanin. Kemarin kejadian fenomenal yang cukup menjadikan juga untuk timnas ya, terutama timnas Pertiwi. Putri. Itu 18-0 lawan Australia. Tanggapan lu gimana? Ya pertama, ya lagi-lagi kan bola kita putri kan baru sekarang aja nih. Iya. Gue juga baru tahu ada sepak bola putri kan ya paling baru 3 tahun 4 tahun belakangan ini kan ya. Jadi dan kita alhamdulillah baru kebentuk ada timnas putri, ya pasti lagi jauh lah. Apalagi kita lawannya Australia kan. Iya, dan itu juga tiba-tiba langsung kancah internasional kan? Iya kan, ya berharap aja sih 18-0 ini bisa jadi motivasi buat pemain timnas tapal putri batas ya. awalnya ya. Ya. Pasti kaget lah karena lawannya kan Australia gitu. Birmingham Australia kan ya negara segala-galanya dibanding kita lah ya. Sampai bola juga ya pasti kan dia di atas kita. Oke. Gimana pandangan Anda tentang masuknya timnas perempuan ini ke kancah internasional? Tiba-tiba, ya? Menurut saya pribadi, sekarang liganya aja nggak jalan tuh, liga perempuannya nggak jalan. Tiba-tiba langsung internasional. Kita kaget main di AFC Women. Kita kaget loh, liganya aja nggak jalan. Gimana mau ngambilin pemain-pemainnya gitu? Banyak yang di sosmed yang main selebgram, yang main itu seleb, pokoknya seleb lah.
yang kayak gitu. Maksudnya PSSI itu nggak terfokus ke perempuannya karena mau ada. Pasti kan mereka punya agenda setahun sebelum pelaksanaan, pasti itu punya agenda. Kenapa nggak dari setahun itu atau minimal 6 bulan lah atau berapa bulan itu mereka kumpulkan kayak training camp timnas senior kalau mau friendly match atau mau ada turnamen itu kenapa nggak mereka kumpulkan? Mungkin kemarin kan belum lama ini kan ada PON, ada sepak bola wanita. Kenapa mereka nggak ngumpulin dari situ dulu? Dari situ dibuat liga-liga turnamen aja lah di liga-liga Indonesia atau turnamen Indonesia atau apa gitu. Dibuat turnamen dulu dari situ. Kita juga nggak tahu itu PSSI ngambil dari mana aja itu pemain putrinya. Mungkin ada yang dari PON, ada yang dari mana kita nggak tahu. Kayak ya yang paling familiar ya kayak Zahra. Zahra, mungkin Zahra Musdalifah yang udah familiar banget. Dia juga katanya main ke internasional. Betul, main ke internasional. Kan mungkin kita ada satu ya perempuan yang udah main di Eropa. Saya lupa siapa namanya. Pokoknya udah ada satu yang main di Eropa. Italia kalau nggak salah. Betul. Di rumah, betul. Itu udah ada satu yang ini. Mudah-mudahan sih dari turnamen AFC Women ini kita dapat pelajaran, PSSI dapat pelajaran, lebih ngembangin lagi. Timnas Pertiwinya, Garuda Pertiwinya lebih kembangin lagi, ada liganya segala macem, bikin turnamen apa segala macem, biar nanti selanjutnya biar bisa ikut turnamen internasional lebih siap ya. Untuk juara sih pasti susah, mungkin nampilin permainan yang jamik yang cukup puas di kita mah bisa kayaknya. Harapan kalian untuk PSSI? Harapan LGI untuk PSSI? Ya, harapan LGI untuk PSSI. Harapan kita untuk PSSI, sebenarnya kok kita kritik nggak didengar. Kita aksi ini nggak didengar sama PSSI. Kita sebenarnya udah capek bang ngomongin PSSI yang begini lagi. Satu jalan ya udah rombak semua itu yang ada di PSSI. Semuanya rombak total. Kasihlah bidang yang ngerti sepak bola. Kasihlah. Ya walaupun nggak semuanya, tapi ada beberapa kayak legenda-legenda timnas, kayak pemain-pemain timnas yang pensiun. Kasihlah mereka ada di dalam PSSI, biar mereka paham, biar mereka ngerti. Loh ini wong nggak tahu bola kok ada di anggota PSSI, Exco segala macem. Itu menurut saya udah nggak wajar. Setidaknya masuk struktur lah. Masuk struktur, benar, masuk struktur. Dan kalau pemerintah? Ya buat pemerintah semoga lebih baik Indonesia ke depannya lah, itu aja. Oke. PSSI di bawah kepemimpinan Iwan Bule ini gimana menurut lu? Lagi-lagi sama gue bilang kan, nggak bener lah kalau ngelola klub, ngelola organisasi PSSI. Pertama, lagi-lagi gue bilang PSSI itu harus diatur oleh orang yang benar-benar ngerti bola. Haruna, walaupun dia dulu pernah megang klub juga kan gitu ya. Terus kedua PSSI ketuanya Pak Iwan Bule kan, ya harus diganti lah semua itu. Karena gue pernah bilang lah gitu kan, Nurdin Halid ya. Nurdin Halid walaupun bobrok gitu ya, orang kan ngeliatnya ke sisi korupsinya, terus terakhir dia lama juga mimpin PSSI, tapi masih mendingan dia gitu. Karena dia ngerti bola gitu. Yang ngelola bola ini harus benar-benar orang yang ngerti bola gitu kan. Mau sebobrok kayak Pak Nurdin Halid, bagi gue masih bagusan dia loh. Karena ya yang gue bilang lagi gitu kan, kita pernah ikut AFF nyaris juara gitu kan lawan Thailand. Terus bola jadwal lah gitu kita pasti tuh. Kita bahkan dulu ada Perserikatan, ada 8 besar, itu benar-benar asik-asik itu. Karena bagi gue ya emang benar orang yang harus ngerti bola gitu. Jangan ada niat politik, nafsu politik, akhirnya lo coba dompleng organisasi yang besar gitu. Ya harus yang bener lah, yang benar-benar ngerti bola. Minimal kita bisa ngeliat BP di struktural PSSI ya. Nah lagi-lagi memang kan banyak tuh ya beberapa teman-teman yang mantan-mantan pemain. Ya kan tuh mereka lagi itu kan sempat ada juga tuh ya pas pemilihan ketua umum PSSI. Cuman memang karena emang pasti lagi-lagi ya berat di mafianya sih, lagi-lagi emang susah. Gimana PSSI sekarang di bawah kepemimpinan Iwan Bule? Kayaknya agak sedikit naik itu, tapi dikit banget, 1% paling naik dibanding yang lalu-lalu segala macam. Itu naiknya sedikit banget. Mungkin karena ada efek dari keluarnya Ratu Tisha. Jujur bang, saya dan anggota LGI itu masih mendukung Ratu Tisha sebagai sekjen. Dipegang sama beliau.
maksudnya dipegang sama beliau itu di timnas itu nggak apa namanya sih nggak nggak buruk-buruk banget. Terakhir Luis Milla masih zamannya Ibu Ratu Tisha. Setelah Luis Milla pergi, Ibu Ratu Tisha nggak tahu dipensiunkan ya. Itu ya udah jadi ambles gitu aja. Oke, jadi harapan saya untuk PSSI sih Harapannya untuk PSSI jadi nggak ada ya. Jadi nggak ada gitu. Maksudnya harus ada yang pemberontak nih di dalam PSSI ini. Kita ngomongin PSSI sebenarnya anak-anak tuh udah males bang sebenarnya. Dikritik nggak mempan, aduh kita kerasin nggak mempan segala macam. Udahlah anak-anak, udah kita nggak usah fokus ke PSSI-nya, kita fokus ke support timnas saja. Ya, karena itu tupoksi dari LGI. Betul, adalah tupoksi. support timnas ya. Support timnas. Tapi kita nggak selalu ini ya bang, maksudnya kita nggak selalu mendukung dengan pujian, kita nggak selalu dukung dengan dukungan segala macam. Kalau mereka pemain timnas dan official pelatih melakukan kesalahan, itu kita lebih keras lagi untuk kritik segala macam, kita kritik, kita apa segala macam. Itu tujuan kita di situ. Gue lagi-lagi berharap ribut supporter, rivalitas supporter itu biasa gitu ya. Dan itu rivalitasnya udah di luar atau kita adu chance saja. Tapi untuk nonton langsung di kandang sama tandang tuh kalau bisa kita difasilitasi gitu. Harus ada gitu. Ketika lo nanti nonton di kandang Persija, supporter pun siapapun boleh kesini gitu. Tapi harus ganti juga. The Jack kalau ke kandang lu harus nanti kasih juga kuota juga gitu. Itu kan yang namanya yang benar-benar nonton bola ya. Siap. Ya. Thank you Abi. Thank you banget. Keren. Sip.